Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Deovia dari kelas Stadium General A dari program studi Teknik Industri di Institut Teknologi Sumatera dengan NIM 121190164. Dan di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari resum modul dari mata kuliah Stadium General untuk modul yang ketiga dengan judul Publication Process. Jadi, di video sebelumnya kita sudah membahas terkait research preparation, mulai dari persiapan penelitian, terus ada writing for research, untuk mengimprove skill menulis kita, dan selanjutnya kita akan membahas tentang publication prosesnya dalam mempublish hasil penelitian kita. Jadi, ada submodul dalam pembahasan publication for research ini. Publication proses itu ada fundamentals of publishing, ada research metrics, ada ethics atau etika, ada publishing in the chemical science, ada finding the journal, ada how to publish in premium journal, dan juga ada open science. Jadi agak banyak ya submodul yang akan kita bahas juga pada modul ketiga publication process ini. Dan di dalam submodul ini juga terdapat dari banyak video penjelasannya di web Alfisiernya ya. Jadi coba kita bahas sesuai pemahaman yang aku dapat dari video di modul publication process. Oke. Yang pertama ada Fundamentals of Publishing, kita membahas tentang ORCID. Jadi ORCID sendiri adalah organisasi nirlaba terbuka yang dijalankan oleh dan untuk komunitas research. Dengan Jadi, dalam komunitas penelitian sendiri itu ada organisasi yang bernama ORCID. Dan dengan pengidentifikasian unik, ID ORCID sendiri yang secara andal dan jelas itu menghubungkan kita dengan kontribusi dan afiliasi penelitian kita. Jadi, dengan ID ORCID nanti, terdapat kode-kodenya ya, ID-nya itu merupakan kode yang menghubungkan antara penelitian dan kontribusi yang kita berikan pada penelitian kita. Jadi kita dapat menggunakan ID kita di ratusan sistem, mulai dari aplikasi hibah dan pengiriman manuskrip hingga KRIS dan sistem manajemen informasi penelitian lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi yang bisa kita gunakan dari ID ORCID yang kita dapatkan jika kita masuk ke dalam organisasi nirlaba. Selanjutnya, jadi kan judul dari modul ketiga ini adalah publication process, gimana cara kita mempublikasi gitu ya. Jadi di sini kita bahas berbagai langkah dalam siklus penerbitan jurnal. Yang pertama, kita bisa mengatur dewan editorial untuk mengelola jurnal yang sudah ada atau meluncurkan judul jurnal terbaru. Nah, jadi kita bisa mengatur dewan editorial untuk mengelola jurnal yang sudah ada gitu loh. Selanjutnya, promosikan jurnal untuk mengumpulkan naskah dan kemudian kumpulkan naskah yang sudah masuk ke editor. Ini bisa banget ya dengan pembahasan kita di modul sebelumnya terkait promosi jurnal itu di zaman sekarang mudah banget. Teman-teman dan kalian semua bisa mempromosikannya, jurnal, naskah, ataupun artikel yang sudah kita buat terkait penelitian kita lewat sosial media yang kita punya. Yang ketiga, ada memfasilitasi proses tinjauan sejawat dengan mengatur sistem pengiriman makalah dan membantu editor pada hari berikutnya. Lalu bisa memproduksi atau mengetikkan kiriman yang diterima dengan kerjasama dari para penulis. Ini juga bisa banget nih kita saling bekerja sama antara penulis. Lalu publikasikan artikel dan sebarkan artikel tersebut. Jadi setelah kita ketik dan kita produksi penelitian kita, setelah kita bekerja sama sesama penulis, jangan lupa kita publikasi juga artikel yang
telah kita buat. Lalu, langkah terakhir itu mengarsipkan volume jurnal dan mempromosikan penggunaan jurnal. Jadi setelah kita mempublikasikan artikel, jurnal, ataupun tesis yang telah kita buat, jangan lupa kita arsip volumenya dan juga tetap kita promosikan agar viewersnya, pembacanya itu semakin bertambah dan, dampak yang diberikan dari penelitian kita itu semakin, nyata gitu karena tersebar luaskan. Selanjutnya, kita bisa mengatur dewan redaksi. Jadi seperti yang terdapat di slide sebelumnya, mengatur dewan editorial. Selanjutnya kita juga bisa mengatur dewan redaksi. Yang pertama, editor itu umumnya ditunjukkan oleh penerbit atau masyarakat untuk jumlah milik masyarakat. Lalu penerbit memilih dan menunjukkan editor berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam disiplin akademik jurnal. Selanjutnya, editor dan penerbit membuat dewan editorial dan dari para ahli di lapangan. Pakar ini mungkin menjadi anggota dari beberapa dewan redaksi. Selanjutnya, editor dan penerbit itu bertanggung jawab untuk membentuk ruang lingkup dan kebijakan jurnal dan memastikan bahwa konten yang diterbitkan itu mencerminkan pekerjaan penting di bidang penelitian. Jadi, kita bisa bertanggung jawab ya membentuk ruang lingkup setelah kita mempublikasi jurnal tersebut. Lalu ada peer review. Yang pertama itu tinjauan sejawat itu membantu menentukan kualitas, validitas, signifikansi, dan orisinalitas penelitian. Proses peninjauan itu meningkatkan kualitas dari makalah yang kita buat. Dan penerbit itu bebas dari prasangka ataupun keberpihakan karena mereka adalah fasilitator. Jadi bukan anggota dalam proses penelaahan sejawat. Jadi yang namanya penerbit, mereka, tidak berkubu ya, mereka bisa dengan bebas mengkritik dan berprasangka karena mereka merupakan fasilitator. Selanjutnya, penerbit itu memfasilitasi proses tinjauan dengan berinvestasi dalam sistem tinjauan online dan menyediakan alat untuk membantu editor pengulas. Lalu ada metrik penelitian. Jadi bagaimana sih faktor dampak mengukur pentingnya jurnal gitu? Kan dari tadi kita membahas untuk mempublikasi jurnal, tesis, artikel yang sudah kita buat ya. Nah, kira-kira setelah kita publikasi dan itu bisa berdampak nggak sih dari lingkungan kita gitu? Dan apa gitu parameternya? Karena untuk, mendapatkan pendanaan sendiri juga untuk memulai, penelitian sendiri kita juga memerlukan yang namanya pendanaan. Biasanya pendanaan-pendanaan tersebut juga mengukur parameter dari dampak atau keberhasilan dari jurnal yang telah kita publikasi. Nah, yang pertama faktor dampak itu digunakan untuk mengukur pentingnya jurnal dengan menghitung berapa kali artikel itu dipilih dikutip dalam tahun tertentu. Nah, biasanya kita dalam mengutip atau membuat sebuah sitasi dalam penelitian juga kan terdapat jangka waktu untuk, sitasi atau sumber yang kita, cari itu kurang lebih tidak boleh lebih dari 5 tahun. Nah, biasanya seberapa sering sih dari dalam 5 tahun tersebut jurnal yang kita, publikasi atau kita upload itu disitasi atau dikutip? Semakin banyak tentunya dampaknya itu berarti semakin baik faktornya ya. Faktor dampak yang didapat pada pembaca itu semakin besar karena lebih sering dikutip dalam berbagai jurnal. Selanjutnya, semakin tinggi jumlah sitasi atau artikel yang berasal dari jurnal tertentu atau impact faktor semakin tinggi peringkatnya. Nah, kenapa sih, seberapa kali artikel itu dikutip itu dihitung? Karena nanti juga ada peringkatnya, ada tingkatannya.
Semakin sering tentunya peringkatnya semakin tinggi. Lalu ada faktor dampak juga merupakan alat yang ampuh untuk membandingkan jurnal dalam kategori subjek. Ini sangat ini ya, sangat sering dilihat juga, bisa kita lihat faktor dampak itu bisa kita bandingkan kalau misalnya dalam Google Scholar Scholar sendiri, namanya sitasi sudah berapa kali jurnal tersebut kita kutip itu dapat ketahuan karena peringkatnya semakin tinggi, munculnya paling atas dan juga, membandingkan antara jurnal lainnya dalam kategori subjek tertentu terkait, apa yang kita cari. Misalnya kita cari terkait, pengelasan gitu misalnya ataupun manajemen industri di dalam Google Scholar tentunya kita langsung muncul nih, pembandingan di dalam jurnal tersebut tergantung faktor dampak dari jumlah sitasi yang dikutip, jumlah, kutipan dalam jurnal tersebut. Lalu bagaimana indeks H itu dihitung? Jadi indeks H ini adalah metrik tingkat penulis yang ditemukan pada tahun 2005 oleh George Edward Hirsch, seorang profesor fisika Argentina Amerika di University of California, San Diego. Jadi Hirsch sendiri adalah indeks yang mencoba mengukur produktivitas dan dampak kutipan dari publikasi seorang ilmuwan atau cendekiawan berdasarkan angka. Jadi indeks H ini seorang peneliti dihitung, dari indeks H ini seorang peneliti itu dihitung dengan jumlah total makalah yang diterbitkan dan juga jumlah kutipan dari setiap makalah. Tentunya semakin banyak makalah yang atau jurnal atau tesis, artikel, dan, eee, makalah yang kita publikasi dan semakin banyak dampaknya karena kita dari banyaknya makalah yang udah kita publikasi tentunya harus banyak juga yang mengutip karena semakin besar indeks H yang dihitung. Lalu manfaat indeks H itu sendiri apa sih? Yang pertama itu dari komunitas ilmiah untuk standarisasi kinerja peneliti dapat bermanfaat untuk perbandingan antara mereka dalam bidang penelitian mereka sendiri. Jadi sesuai bidangnya masing-masing. Jadi untuk individu juga terdapat nih manfaat dari indeks H sendiri, yaitu untuk mengetahui dampak pekerjaan kita itu antara audiens target sangat penting di dunia akademik. Dengan analisis yang cermat dan refleksi yang tepat, H-index itu dapat memberi kita petunjuk dan ide tentang cara merancang dan mengimplementasikan proyek di masa depan. Jadi dari indeks H ini kan kita bisa tahu nih, dari beberapa makalah yang sudah kita publikasi dan dari, banyaknya jumlah sitasi yang kita dapatkan, kita bisa mengira-ngira dan membayangkan kira-kira, oh ternyata readers atau viewers dan pembaca itu lebih tertarik, masa-masa sekarang itu lebih tertarik, terkait topik ini dan emang lagi lebih bermanfaat terkait topik ini dan lain sebagainya untuk, di masa depan. Selanjutnya ada open science. Jadi open science sendiri menjelaskan cara kerja yang membuat peneliti lebih inklusif, lebih kolaboratif, dan lebih transparan. Jadi metrik ini terbuka terdiri dari indikator yang menginformasikan pengambilan keputusan dalam penelitian, seperti keputusan untuk mempromosikan peneliti dan untuk mengevaluasi dampak program pendanaan. Jadi menggunakan metrik itu yang paling relevan untuk membantu kita memilih jurnal yang tepat. Lalu kriteria pemilihan Scopus yang transparan untuk konten serial, semua judul itu harus memenuhi semua kriteria minimum agar dapat dipertimbangkan untuk ulasan Scopus dan setelah kita publikasi itu apakah ulasannya akan baik atau tidak gitu ya untuk Scopusnya sendiri. Lalu ada tinjauan sejawat, ada abstrak bahasa Inggris, publikasi reguler, lalu ada referensi naskah Romawi, dan publikasi pernyataan etika. Jadi open science sendiri merupakan kutipan yang benar adalah kuncinya. Jadi dari
Dari penelitian yang transparan dan kolaboratif itu, tentunya kita akan di-notice nih apakah kutipannya sudah benar ataupun belum gitu. Jadi mengkredit karya orang lain itu termasuk karya penasihat kita sendiri atau, eee, karya kita sebelumnya dengan kutipan penting setidaknya untuk 3 hal. Yang pertama untuk menempatkan pekerjaan kita sendiri dalam konteks. Jadi kita mengutip penelitian kita. Jadi dalam kita saat membuat makalah ataupun jurnal itu, kita mengutip dari makalah yang sebelumnya kita buat itu jika sesuai dalam konteks ya. Jadi itu tentunya akan menempatkan pekerjaan kita sendiri dalam konteks. Yang kedua, untuk mengakui temuan orang lain yang menjadi dasar penelitian kita. Dan yang ketiga, untuk menjaga kredibilitas dan akurasi literatur ilmiah. Nah, mengutip parafrase sendiri merupakan untuk menyatakan kembali ide orang lain tanpa menyalip kata-kata aslinya secara verbal. Nah, sebagai mahasiswa udah nggak asing ya dengan kata parafrase karena kita harus bisa memparafrase dari hasil temuan hasil bacaan kita di jurnal, artikel agar tidak copy paste ataupun tidak terdeteksi dalam Turnitin bahwa kita hanya copy paste gitu. Jadi kita harus bisa paraphrase gitu ya, mengulang kembali dengan bahasa kita sendiri, menulis kembali apa yang terdapat dalam jurnal tersebut itu dengan kalimat dan bahasa kita sendiri. Tentunya sesuai dengan penulisan KBBI ya, EYD. Lalu tidak dapat diterima untuk gunakan frasa yang tepat dari sumber aslinya tanpa mengapitnya dengan tanda kutip. Lalu meniru struktur kalimat bahkan ketika menggunakan kata-kata yang berbeda. Lalu meniru penyusunan paragraf bahkan saat menggunakan kata atau struktur kalimat yang berbeda. Nah, dalam parafrase tentunya kita tahu ya, dalam 3 hal ini tidak boleh kita lakukan agar, eee, kalimat yang kita buat itu lebih mudah tidak terdeteksi dan, benar-benar hasil penulisan kita sendiri. Jadi hal-hal yang kita baca itu merupakan sumber inspirasi untuk kita menuliskan hal-hal baru yang kita dapatkan gitu. Plagiarisme itu serius tetapi mudah dihindari. Gimana sih caranya menghindari gitu ya? Mungkin plagiarisme itu dapat dengan mudah dihindari, kita itu dapat menggunakan ide, frasa, dan argumen dari sumber yang sudah diterbitkan hanya dengan menyebutkan sumber dan penulis aslinya. Lalu ada publishing in the chemical science. Jadi, proses peer review itu adalah proses yang paling intensif dalam menerbitkan makalah. Jadi, pertimbangkan untuk menerima makalah di bidang kita dengan harapan untuk ditinjau dalam waktu 2 minggu. Lalu, ada juga publishing, eee, selain itu di publishing in the chemical science itu juga perlu diingatkan bahwa naskah kita itu akan melalui proses yang sama, jadi perlakuan orang lain seperti yang kita inginkan pada naskah kita sendiri itu perlu diperhatikan ya, karena kita sama-sama diperlakukan atau diproses dengan, cara yang sama. Lalu sering meninjau dan bercita-cita untuk bergabung dengan dewan editorial. Nah, mungkin itu pembahasan dari publication proses yang udah saya dapatkan di web Elsevier. Terkait pembahasan yang kita udah bahas itu ada fundamentals of publishing, research metrics, atau yang index high yang tadi kita bahas itu. Lalu ada finding the right journal, ada ethics, ada open science, terus ada how to publish in premium journals. Lalu juga kita sudah membahas dengan publishing in the chemical science. Jadi sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.